Mari bergabung bersama kami dengan menyekolahkan putra-putri Anda. di SMP Al-Jawahir Samarinda. Sarana untuk meningkatkan iman dan takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kepada Allah dan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Bapak Ibu telah menghadiri kegiatan kita seperti pada hari-hari yang telah lalu. Pada pertemuan yang lalu kita telah membicarakan atau belajar bersama tentang suratul Fatihah. Sudah sampai ayat berapa Bapak Ibu? Ayat 3. Ayat 3. Ar-Rahmanir-Rahim ya. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Semua yang telah Allah berikan kepada kita, nikmatnya, karunia-Nya, sudah sepantasnya lah harus kita ucapkan alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu sudah kita pelajari bersama. Sekarang menginjak ke ayat keempat, yaitu Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, apa artinya Bapak Ibu Maliki Yaumiddin? Yang menguasai hari pembalasan. Yang menguasai hari pembalasan. Siapa yang menguasai hari pembalasan itu? Allah. Allah. Kapan hari pembalasan terjadi? Hari kiamat. Pada hari kiamat. Kapan hari kiamat itu terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, namun demikian memang hari kiamat itu salah satu yang dirahasiakan oleh Allah. Jadi salah satu yang dirahasiakan oleh Allah. Kapan terjadinya? Di dunia ini tak seorang pun, tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat itu. Baik manusia, jin, ataupun malaikat. Namun Rasulullah telah menginformasikan kepada kita bahwa hari kiamat itu akan terjadi apabila ada tanda-tanda ya, alamatul kiamah, tanda-tanda kiamat. Nah, itu para ulama Bapak Ibu membagi menjadi dua bagian. Ada alamatul sugro dan alamatul kubro. Nah, alamatul sugro itu terbagi lagi Bapak Ibu menjadi dua tuh. Ya. Ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi. Nah, yang sudah terjadi itu apa saja kira-kira Bapak Ibu di dalam hadis itu? Nah, yang sudah terjadi itu kata Rasulullah, yang pertama lahirnya aku, kemudian diutusnya aku, dan yang ketiga wafatnya aku. Itu sudah terjadi kan? 1400 tahun yang lalu sudah terjadi. Nah, kemudian di masa kekhalifahan Umar bin Khattab itu juga ada peristiwa yang terjadi lagi. Tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi, yaitu merebaknya atau mewabahnya penyakit taun ya.
Kalau sekarang mungkin ya corona begitu ya, yang membawa banyak kematian gitu ya, banyak korban. Kemudian yang berikutnya terbebasnya Palestina. Kemudian yang keenam, tanda-tanda yang keenam adalah terbebasnya Persia. Nah itu sudah terjadi semua. 3 di zaman Rasulullah, 3 di zaman Umar bin Khattab. Nah lalu Pak, yang sedang terjadi apa saja? Nah ini yang sedang terjadi ini Bapak Ibu banyak sekali, namun kita cuplik-cuplik saja ya. Jadi yang sedang terjadi itu misalnya rufiat ilmi ya, kiamat itu akan terjadi kalau ilmu oleh Allah diangkat ya. Gimana Allah mengangkat ilmu dari bumi ini? Yaitu dengan cara meninggalnya para alim ulama, meninggalnya para kiai, ustadz, habib gitu ya. Itu tanda bahwa Allah mengangkat ilmu itu dari bumi. Oke ya. Kalau sudah Bapak Ibu ilmu diangkat dari bumi, otomatis orang di bumi banyak yang bodoh, kemungkaran merajalela, tidak tahu halal haram lagi, begitu kan? Nah itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, tanda-tanda hari kiamat itu di dalam hadis Rasulullah, idza waladatil ammatu robbataha gitu ya. Jadi budak yang melahirkan majikan. Nah, dalam konteks ini para ulama menafsirkan budak yang dimaksud di situ adalah anak yang menguasai orang tuanya. Nah, Bapak Ibu sering kita lihat, sering kita dengar di lingkungan kita, di medsos gitu ya. Banyak sekali anak yang tidak lagi menghormati orang tuanya. Kadang orang tuanya dibentak-bentak, dijadikan babu gitu ya, disuruh-suruh gitu. Tak jarang juga kadang-kadang miris kita mendengarnya itu, melihatnya di televisi itu. Kadang-kadang orang tuanya sendiri dilaporkan ke polisi, padahal hanya masalah-masalah sepele. Dan lebih parahnya lagi Bapak Ibu, kadang-kadang kan kita mendengar ada anak yang membunuh orang tuanya. Nauzubillahi min dzalik ya. Orang tuanya dibunuh. Nah itu salah satu tanda-tanda hari kiamat yang sedang terjadi. Kenapa dibilang sedang terjadi? Ya nanti terus menerus ada kejadian seperti itu. Tuh. Kemudian tanda-tanda berikutnya itu takrobus zaman. Takrobus zaman. Apa maksudnya takrobus zaman itu Bapak Ibu? Waktu itu begitu berdekatan, kita tidak terasa. Sepertinya baru saja kemarin ke Masjid Raya gitu misalnya ya. Tahu-tahu sudah minggu ini atau Jumat ini sudah ke Masjid Raya lagi. Nggak terasa waktu itu, cepat betul. Ya. Dulu masih anak-anak gitu ya. Nggak lama gendong anak. Nggak lama nanti kembali ke anak-anak katanya gitu ya. Kalau sudah orang tua itu katanya tingkah lakunya kayak anak-anak lagi gitu ya. Jadi cepat betul waktu ya. Apalagi kalau kita sedang dininabubukkan oleh gadget ya, enggak terasa itu waktu, sejam 2 jam enggak terasa, tahu-tahu habis siang, pagi, sore, berganti malam, begitu terus enggak terasa. Nah itu salah satu tanda-tanda dari datangnya hari kiamat yang sedang terjadi. Termasuk ini Bapak Ibu, susah membedakan mana laki mana bini itu. Banyaknya laki-laki yang menyerupai perempuan atau sebaliknya, banyaknya perempuan yang menyerupai laki-laki. Nah itu salah satu tanda juga. Dibilang laki-laki ya pakai baju perempuan, ya kan, aksesoris perempuan itu, pakai gelang, pakai kalung gitu kan. Kadang hidungnya dimancung-mancungin, dadanya dimancung-mancungin gitu kan ya. Dadanya dimancung-mancungin supaya seperti perempuan gitu. Nah itu nauzubillah ya. Awas, itu bisa masuk dalam kategori tajirul qulub Bapak Ibu, merubah ciptaan Tuhan. Dibilang perempuan ya rambutnya pendek ya,
bajunya pendek, kemudian apa, roknya pendek gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita melihat pesawat gitu ya, pesawat semakin tinggi semakin nggak kelihatan, tapi kalau rok pendek semakin tinggi semakin kelihatan ya kan. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Jadi apa, kurang kain ya ndak lah ya. Ya, kita masih banyak kain ya. Tuh ya, itu tanda-tanda hari kiamat. Kemudian tanda-tanda yang besar Bapak Ibu, tanda hari kiamat yang besar dan yang akan terjadi itu yang pertama nanti Bapak Ibu munculnya Dajjal. Apa sih Dajjal itu? Dajjal itu orang Bapak Ibu ya, sejenis manusia begitu, tapi dia diberi oleh Allah keistimewaan super ya, sakti gitu ya, bisa menurunkan hujan, bisa menjelajahi dunia ya. Di dunia ini didelajahinya semuanya, didatangi semuanya. Di mana ada orang yang memeluk agama Islam atau menyembah Allah, itu oleh Dajjal diputar ya, maksudnya dipalingkan, tidak menyembah Allah lagi. Di daerah manapun didatangi ya, wallahu alam ya. Jadi begitu kesaktiannya Dajjal itu. Namun oleh Allah hanya 2 tempat yang tidak bisa didatangi oleh Dajjal itu. Kira-kira mana Bapak Ibu? Makkah dan Madinah. Itu daerah yang suci oleh Allah, tidak bisa disentuh oleh Dajjal. Makanya bila Dajjal mau masuk ke kota Makkah itu, di sana dihadang oleh 2 malaikat yang sudah siap menghunus pedang gitu ya. Dalam hadis itu begitu ya. Jadi Dajjal fitnahnya maha besar itu nanti katanya ya. Jadi dunia porak-poranda, tatanan kehidupan tidak ada lagi ya. Dibolak-balikkan oleh Dajjal. Lalu untuk menyelamatkan bumi, untuk menyelamatkan penduduk bumi yang sudah banyak yang kafir, Allah memunculkan atau munculnya ya, itu yang kedua, munculnya Imam Mahdi. Nah, setelah Dajjal merusak penduduk bumi, Allah mengutus manusia lagi ya, Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi itu Bapak Ibu? Imam Mahdi itu orang ya, dalam hadis itu orang keturunan Rasulullah. Bahkan diceritakan dalam hadis itu wajahnya mirip Rasulullah, gayanya mirip Rasulullah, dan namanya juga nama Rasulullah gitu ya. Namanya Muhammad bin Abdillah ya, Muhammad bin Abdillah, sama dengan Rasulullah. Kemudian tanda-tanda besar lagi apa Bapak Ibu? Diturunkanlah oleh Allah Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Isa bin Maryam gitu ya, di dalam Al-Qur'an itu. Loh Pak, kok Isa bin Maryam? Bapaknya mana gitu kan? Nah begini Bapak Ibu, Allah itu menciptakan manusia dengan berbagai kondisi ya. Ada Allah menciptakan manusia itu tanpa bapak, tanpa ibu. Ada kan? Ada. Siapa itu? Nabi Adam. Nabi Adam kan? Tanpa bapak, tanpa ibu, Nabi Adam, dengan kun fayakunnya Allah. Kemudian ada kondisi manusia diciptakan oleh Allah itu dengan bapak juga dengan ibu. Siapa itu? Kita semua. Iya, kita semua. Kemudian yang ketiga ini Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa bapak, gitu ya. Jadi Allah menciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu, Nabi Adam. Allah menciptakan manusia lengkap, punya bapak, punya ibu, kita. Allah menciptakan Isa alaihissalam tanpa bapak. Nah, ada lagi Bapak Ibu, Allah menciptakan manusia dengan kondisi yang lain. Contohnya misalnya ibu kita Siti Hawa gitu ya. Nah, Siti Hawa itu Bapak Ibu diciptakan dari mana? Tulang rusuk Nabi Adam, diambilkan dari situ. Nah,
Itu ya. Jadi itulah kondisi-kondisi di mana Allah menciptakan manusia. Jadi Nabi Isa lahir ke bumi tanpa bapa, ya, kun fayakun Allah melalui kalamullah gitu ya. Nah, Nabi Isa waktu kecil itu sudah menunjukkan tanda-tanda kerasulannya Bapak Ibu. Hanya saja Nabi Isa oleh Allah diangkat ke langit. Kapan itu? Kenapa Nabi Isa diangkat ke langit itu? Saat akan ditangkap oleh Herodes, ya, saat akan ditangkap oleh Raja Romawi Herodes, mau dijadikan Tuhan. Lalu Allah menggantinya atau menyerupakan, yaitu siapa itu yang diserupakan Nabi? Yudas Iskariot gitu ya. Nah, itu kita paham semua sudah. Jadi itulah gantinya. Jadi bukan disalib Nabi Isa itu ya, orang yang diserupakan. Nah, setelah diangkat ke langit oleh Allah, pada suatu ketika bumi sudah mulai rusak penduduknya, diturunkan kembali ke bumi. Misinya apa Bapak Ibu Nabi Isa turun lagi ke bumi? Ada beberapa misi Bapak Ibu. Ya, di antara misi terbesarnya ya membunuh Dajjal gitu ya. Membunuh Dajjal. Jadi Isa turun ke bumi lagi, misi terbesarnya adalah membunuh Dajjal. Tuh. Kemudian juga memperbaiki keadaan dunia, memperbaiki keadaan bumi. Yang tadinya berpaling dari Allah, oleh Nabi Isa diajari lagi agama Islam itu seperti apa. Jadi Nabi Isa Bapak Ibu turun ke bumi itu tidak membawa syariat baru, tapi meneruskan syariatnya Nabi Muhammad, Al-Quran dan hadis gitu ya. Maka salah betul, salah besar gitu ya, bila ada orang menganggap bahwa Nabi Isa turun ke bumi membawa risalah baru. Bukan. Nah, kenapa Nabi Isa diturunkan kembali itu memenuhi janji Allah, bahwa Nabi Isa dulunya itu sebelum diangkat itu pernah berdoa tuh kepada Allah. Kenapa? Berdoa ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Padahal waktu itu Nabi Muhammad belum ada, belum lahir. Tapi Nabi Isa melalui wahyu-wahyu yang diceritakan dalam Injil itu sudah tahu bahwa nanti ada Nabi Muhammad. Karena keistimewaan umat Nabi Muhammad itulah, lalu Isa memohon kepada Allah untuk jadi umat Nabi Muhammad. Makanya ya salah satu caranya Allah ya diangkat hidup, bawa ke langit, dan nanti pada suatu ketika saat Dajjal ada diturunkan kembali, dikabulkan doa Isa alaihissalam itu. Jadi itu misi pertamanya, misi terbesarnya adalah membunuh Dajjal. Misi berikutnya Bapak Ibu adalah sebagai hakim, pemimpin, memberi keadilan pada penduduk bumi, membangkitkan lagi, menata kembali bumi, tatanan kembali di bumi, ekonomi, politik, sosial, budaya. Nah, itu dikembalikan lagi. Jadi setelah Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal, kondisi diperbaiki, termasuk hukum juga diperbaiki. Jadi saat itu hukum berjalan sebagai mestinya ya. Tidak seperti tukang yang memegang palu begitu Bapak Ibu. Tukang memegang palu yang terlihat hanya paku melulu. Melihat kursi ya kelihatan paku, melihat meja ya kelihatan paku, makanya dihantam saja. Asal ada fulus, perkara mulus gitu ya, bahasa sekarang itu. Jadi hakim-hakim yang masih berkarakter seperti itu artinya mewarisi ajarannya Dajjal gitu ya. Nah, di dalam Islam itu sudah jelas itu ar-rosi wal murtasi finnar ya. Yang menyogok dan yang disogok sama-sama di neraka itu. Jadi dikembalikan lagi oleh Nabi Isa. Hukum kembali seperti semula. Tidak seperti
yang banyak dikatakan orang gitu ya. Hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, itu di zaman Nabi Isa nanti tidak seperti itu. Diberantas semua, diperbaiki semuanya. Tatanan kehidupan baru. Baik, Bapak Ibu, munculnya Dajjal, munculnya Imam Mahdi, kemudian munculnya kembali Nabi Isa, itu yang akan datang, belum terjadi gitu ya. Tapi kita sebagai umat Islam meyakini betul bahwa itu akan terjadi. Kemudian tanda-tanda besar lagi apa Bapak Ibu? Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini Bapak Ibu juga begitu. Ini orang sama dari keturunan Nabi Adam juga, cuma beda dengan kita. Mereka Ya'juj dan Ma'juj ini orangnya beringas, ganas gitu ya, pembunuh, semuanya tidak ada halal haram. Bila tidak sesuai dengan kelompoknya, tidak sama dengan kelompoknya, dibunuh siapapun yang ditemuinya. Nah, itu Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian waktu itu Nabi Isa masih ada tuh, belum meninggal. Ya'juj Ma'juj ada itu, Nabi Isa masih ada. Karena dirusak lagi oleh Ya'juj dan Ma'juj, maka Nabi Isa berdoa tuh kepada Allah, ya Allah, tolong dimatikan saja Ya'juj dan Ma'juj ini. Nah, doa Nabi Isa dikabulkan oleh Allah. Lalu Ya'juj dan Ma'juj itu mati semua, tanpa ada peperangan dari orang Muslim, mati semua. Setelah mati semua, bingung lagi Nabi Isa itu. Kenapa? Bumi ini penuh dengan mayatnya Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya Nabi Isa kembali berdoa, ya Allah, tolong dibuang saja gitu ya, dibersihkan lagi bumi ini. Jadi dikabulkan lagi oleh Allah ya, doanya Nabi Isa itu. Akhirnya bumi bersih lagi dari bangkai-bangkainya Ya'juj dan Ma'juj. Setelah ditinggal wafat oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi itu, keadaan bumi ini goncang lagi begitu. Penduduknya, masyarakatnya tidak lagi menyembah Allah. Nah, kemudian Allah memunculkan lagi tanda-tanda hari kiamat yang besar, yaitu munculnya apa? Dabbah ya. Munculnya dabbah. Dabbah itu sejenis hewan Bapak Ibu ya. Muncul dari bumi, wallahu alam. Itu nanti itu. Kemudian dabbah ini bisa menyetempel manusia Bapak Ibu. Bila ketemu orang ini kafir, dia tahu. Ini muslim gitu, dia tahu. Oleh Allah diberi kemampuan begitu. Dan dabbah ini hewan tapi bisa ngomong. Nah, itu ajaibnya. Jadi di akhir zaman nanti Bapak Ibu, hal-hal yang ajaib-ajaib itu akan muncul ya. Nah, sekarang aja sih sudah muncul, cuma baru sedikit gitu ya. Baru sedikit sekali yang Allah tunjukkan. Ya. Nanti dabbah itu bisa ngomong, hewan tapi bisa ngomong. Nah, di sekarang kan sudah ada juga kan hewan yang bisa ngomong. Apa itu? Burung beo. Nah, burung beo kan. Nah, burung beo itu kalau kita ajarin bisa tuh. Ada bisa assalamualaikum, selamat pagi gitu ya. Jadi dia bisa ngomong itu, diajarin. Nah, itu contoh kecil aja. Jadi tanda-tanda hari kiamat Bapak Ibu yang besar itu nanti munculnya dabbah. Nah, itu hewan melata dalam Al-Quran itu ya. Kemudian tanda-tanda berikutnya, nanti seluruh bumi ini di langit itu Bapak Ibu, manusia akan melihat kabut gitu. Jadi kabut hitam gitu, asap ya, asap hitam. Bisa semua penduduk bumi bisa melihat asap itu semuaan. Kemudian tanda-tanda besar berikutnya berkobarnya Bapak Ibu ya, berkobarnya api dari wilayah Aden. Kalau kita buka Google itu Bapak Ibu, sekarang itu wilayah Aden itu ya wilayah mana ini? Wilayah Yaman ya. Ternyata di buminya Yaman itu kandungan minyak buminya itu berjuta-juta barel Bapak Ibu. Nah, bisa jadi itukah yang nanti oleh Allah dijadikan bahan untuk api itu ya. Kita wallahu alam enggak tahu. Tapi keyakinan kita meskipun
di Yaman nanti itu, atau di wilayah Aden, padang pasir Yaman itu tidak ada minyak buminya gitu misalnya, sudah dipakai orang, pakai manusia, ya apa, kun fayakun Allah gitu ya, pasti terjadi. Tanpa minyak gas pun akan terjadi kobaran api nanti di sana gitu ya. Itu sudah janji Allah gitu. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir, tanda-tanda hari kiamat yang terakhir itu ida tatlu as-samsa ila maghribiha gitu ya. Terbenamnya atau terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Maksudnya apa itu? Matahari terbit dari arah barat. Dia terbit dari tempat terbenamnya yang sekarang ini. Sekarang terbenam di arah barat. Jadi nanti dia terbit dari arah barat. Nah, itu sudah dekat betul dengan hari kiamat. Kenapa? Karena bumi sudah mulai diputar itu oleh Allah posisinya. Nah, ya. Awalnya Bapak Ibu, matahari terbit dari barat itu orang pada kaget, pada menangis, pada bingung gitu ya. Makanya banyak yang langsung masuk Islam gitu, bersyahadat gitu ya. Banyak yang langsung masuk Islam, banyak yang langsung zakat, sedekah gitu ya. Banyak yang beramal gitu ya, beramal soleh gitu ya. Karena melihat matahari tadi terbit dari barat. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, namanya manusia, awalnya saja tuh begitu, beriman. Setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, wallahu alamnya, melihat matahari terbit dari barat setiap harinya tuh biasa-biasa saja, ya dia kembali lagi seperti biasa lagi juga gitu. Yang tadinya tidak beriman, kemudian beriman, ya balik lagi tidak beriman. Makanya oleh Allah di dalam hadis itu, kalau sudah matahari terbit dari barat, itu sudah pintu taubat sudah ditutup tuh. Jadi tidak dinilai lagi orang yang tadi mengucapkan syahadat, kemudian yang sholat, zakat, puasa, itu tidak dinilai lagi oleh Allah. Kecuali yang memang dari awalnya dia Islam, yang mulanya dia sudah biasa sedekah, itu masih dinilai oleh Allah. Yang dadakan tadi Bapak Ibu, ya enggak, sudah ditutup oleh Allah. Nah, gitu ya. Nah, tanda-tanda yang terakhir Bapak Ibu adalah ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Nah, begitu malaikat Israfil meniupkan sangkakala, maka bumi ini menjadi berguncang Bapak Ibu. Itu sudah terjadi kiamat seperti yang diceritakan di dalam surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi telah diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat gitu ya. Kemudian idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi mengeluarkan isi perutnya itu. Muntahkan isi perutnya gitu ya. Air lautan tumpah ke daratan. Watakunul jibalu kal inil manfus, yaitu gunung-gunung berterbangan seperti kapas atau bulu yang ditiup angin gitu ya. Nah, itu dalam surah Al-Qari'ah, Al-Qari'atu mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu. Nah, pada waktu itu manusia bingung tuh. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, seperti laron ya. Seperti laron berterbangan begitu ya. Gunung-gunung juga berterbangan. Watakunul jibalu kal inil manfus gitu. Ya. Itulah sudah kiamat yang sesungguhnya, sudah bumi hancur, sudah tidak ada lagi kehidupan. Di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa mati. Jadi tidak ada lagi kehidupan. Angin mati, air mati gitu ya. Bukan air pam mati terus tidak ngalir, itu enggak. Air mati itu artinya tidak bergerak lagi airnya itu. Sudah diam gitu, air itu diam. Angin tidak ada lagi Bapak Ibu, sudah. Bumi sudah digulung oleh Allah. Pentas dunia sudah digulung, sudah selesai, langit digulung. Ya. Itu kondisi yang amat sangat mengerikan. Itu kondisi yang sangat mengerikan terjadinya hari kiamat itu.
Kuluman alaiha fan di dalam surah Ar-Rahman itu Bapak Ibu ya. Semua fana, dunia ini fana, tidak ada lagi kehidupan. Yang ada tinggal Allah saja. Kuluman alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram gitu ya. Hanya Allah saja yang maha kuasa, hanya Allah saja yang maha perkasa, hanya Allah aja yang maha mulia itu. Semuanya tidak ada artinya. Ya. Sudah mati semuanya. Maka di mana orang yang dulu berpangkat, yang petantang-petenteng dengan jabatannya, Namrud yang mengaku-ngaku Tuhan, Fir'aun yang mengaku-ngaku Tuhan, gitu ya, Abraha, tidak ada lagi sudah. Ya, tinggal hanya Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram ya. Itu. Nah, Bapak Ibu, setelah bumi hancur, sudah terjadi kiamat, maka akan terjadilah hari pembalasan, maliki yaumiddin ya. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'asun, dibangkitkan lagi oleh Allah. Orang yang meninggal itu dibangkitkan lagi. Bu'tsirama fil kubur gitu ya. Jadi bumi-bumi membelah, keluaran manusia-manusia dari bumi itu. Bu'tsirama fil kubur, membelah, bumi membelah gitu ya. Kemudian oleh Allah dihimpun di dalam suatu tempat, yaitu padang mahsyar. Nah, di sanalah Bapak Ibu kita nanti akan diproses itu oleh Allah. Apa saja yang sudah kita lakukan di dunia ini ya. Jadi saat di dunia inilah kita ditanya. Maka dunia ini adalah tempat untuk menanam. Apabila kita di dunia ini menanam kebaikan, ya tentu saja nanti di akhirat akan mendapatkan pahalanya, ganjarannya begitu ya. Nah, sebaliknya kalau kita di dunia hanya menanamkan keburukan gitu ya, memfitnah, menggunjing, apalagi membunuh gitu ya, itu nanti akan dipertanggungjawabkan, mengambil hak orang. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan. Kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Semua amal ibadah kita akan dihisab oleh Allah nanti di akhirat. Sekecil apapun ya, akan dihisab oleh Allah. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tidak ada yang terlepas sebiji zarah pun di hadapan Allah. Ya. Makanya di dunia ini adalah tempat menanam. Ad-dunya majra'atul akhirah gitu. Di dunia ini tempat menanam untuk akhirat. Ya. Jangan sebaliknya. Kita terlena dengan dunia. Dunia ini laibun ya, Bapak Ibu, permainan. Kata lagu itu apa itu? Dunia ini panggung sandiwara. Itu lagunya siapa itu? Nah, itu ya. Dunia ini katanya panggung sandiwara aja. Ya memang betul, dunia ini panggung sandiwara aja. Banyak kepura-puraan kan? Banyak kelamufase. Jadi dunia adalah permainan laibun. Nah, lalu Bapak Ibu, dunia ini hanya sementara. Jangan lupa bahwa di dunia ini hanya sementara. Yang kekal abadi itu kapan, Pak? Ya nanti di akhirat. Tidak ada batasnya. Satu harinya di dunia sini tidak sama nanti dengan di akhirat sana, gitu ya. Jadi jangan disamakan. Di dunia ini hanya sementara, kita singgah saja. Nah, apa yang harus kita siapkan di dunia ini? Jangan sampai seperti hadis Rasulullah yang diceritakan di dalam hadis Rasulullah itu. Suatu ketika Rasulullah itu bertanya, Bapak Ibu, kepada para sahabat, ya, atadruna manil mukhlis, gitu kata Rasulullah. Apa itu orang yang bangkrut? Nah, para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, orang yang tidak punya harta benda, ya, tidak punya dirham, uang gitu, tidak punya emas, permata, tidak punya harta benda. Kata Rasulullah, bukan. Al-muflisu ya'ti yaumal qiyamati bisolah.
bijaka, ya, bisyam gitu ya. Tapi di satu sisi dia juga membawa keburukan. Kata Rasulullah, orang yang merugi itu orang yang datang kepada Allah dengan membawa pahala sholat, puasa, zakat gitu. Tapi di sisi yang lain dia juga membawa dosa. Waktu di dunia mencaci maki, memfitnah gitu ya, kemudian membunuh dan lain sebagainya. Nah itu jadi orang yang merugi. Ada si fulan itu datang kepada Allah, ya Allah, ini pahala sholat saya lengkap ya Allah, ya, sholat saya lengkap, yang fardu, yang sunnah, semuanya saya kerjakan ya Allah. Kalau malam saya tahajud, hajat, wirid, witir gitu ya. Lalu oleh Allah hisab, timbang. Tidak lama datang Abdurrahim gitu ya. Ya Allah, saya menuntut keadilan. Si fulan ini waktu di dunia dia mencaci maki saya. Nah, kata Allah, kamu ambil pahalanya si fulan, diambil. Kurang kan sudah pahala sholatnya, hilang, diambil. Ya Allah, ini pahala saya puasa lengkap ya Allah, puasa saya ini apabila hari Ramadan, bulan Ramadan saya mengerjakan puasa Ramadan. Tidak hanya itu ya Allah, lengkap puasa sunnahnya juga saya kerjakan, Syawalnya saya kerjakan, Senin Kamisnya saya kerjakan. Tidak lama datang Abdurrahim, ya, tadi Abdurrahman, sekarang Abdurrahim datang. Ya Allah, si fulan ini waktu di dunia menyerobot tanah saya, dia tetangga saya ya Allah, tapi dia bikin rumah, tanahnya memakan tanah saya. Bilang Allah apa? Ambil pahala. Hilang lagi sudah. Si fulan masih punya cadangan tuh. Ya Allah, ini pahala zakat saya. Saya aktif ya Allah waktu di dunia. Saya rajin bersedekah, zakat fitrah, zakat mal gitu ya, bukan zakat mall ya, zakat mal lengkap. Tidak lama datang mustaqim ya, dengan mustaqimah kan ya, mustaqim mustaqimah gitu ya. Kan dalam surat Al-Fatihah itu banyak nama kan, ada Abdurrahman, Abdurrahim, ya, mustaqim gitu kan, mustaqim mustaqimah gitu datang. Ya Allah, dia si fulan ini waktu di dunia pernah nipu saya, berbisnis dengan saya, tapi dia ngelapin uang saya ya Allah, dia ngurupsi uang saya gitu kan. Akhirnya kalau begitu kata Allah, ambil pahala zakatnya, habis puasanya, zakatnya, sholatnya habis, pahalanya, zikirnya, hajinya, semuanya habis, sudah diambil orang. Tetapi masih ada yang datang lagi. Siapa? Habis mustaqim tuh si Amin ya, Aminah ya, Muhammad Amin datang. Muhammad Amin datang, ya Allah, saya menuntut keadilan. Si fulan ini waktu di dunia pernah merampok saya, membunuh saya. Ya Allah, saya menuntut keadilan gitu kan. Kalau begitu pahalanya sudah ambil, kamu timpakan dosa kamu ke si fulan. Akhirnya si Amin tadi itu dosanya diambil, dikasihkan ke fulan. Kemudian apa? Allah berfirman, malaikat, ya Allah, lemparkan dia ke neraka. Lalu dilemparkan ke neraka. Jadi itu Bapak Ibu gambaran kita apabila di dunia tidak waspada, tidak menggunakan dunia ini sebaik mungkin. Kita bersolawat, kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji, berzikir, menolong orang. Tapi di satu sisi kita juga sering ngerumpi misalnya gitu ya, sering memfitnah orang, ada manusia yang membunuh orang, merampok, perjudian gitu ya, pemerkosaan itu ya. Nah nanti di sana diminta pertanggungjawaban itu, kita harus meng-SPJ-kan kepada Allah itu ya.
Jadi begitu, jangan sampai amalan-amalan kita itu habis, ya, bangkrut kita di akhirat. Mungkin itu Bapak Ibu ya, kajian kita untuk Maliki Yaumiddin itu, intinya Maliki Yaumiddin itu Bapak Ibu adalah pembalasan. Apa yang kita lakukan di dunia ini oleh Allah akan balas nanti di akhirat. Jadi mungkin di dunia ini banyak orang yang tidak terbalaskan, ya, dengan berbagai kondisi, tapi nanti di akhirat tidak bakalan lepas gitu ya. Pasti Allah akan balaskan. Baik, demikian Bapak Ibu kajian kita pada hari ini mengupas suratul Fatihah, ayat keempat ya, Maliki Yaumiddin. Barangkali ada yang mau disampaikan, mau sharing atau mau bertanya barangkali begitu Bapak Ibu, silakan. Ada Pak, saya Pak. Silakan Bu Mas Kana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Saya mau bertanya Pak, Nabi Isa itu katanya diangkat oleh Allah ke langit itu ketika mau disalib. Nah, pengangkatan Nabi Isa ke langit itu apakah ruhnya saja atau mungkin jasadnya atau mungkin kedua-duanya? Antara jasad dengan ruhnya. Mungkin itu aja Pak pertanyaannya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pertanyaannya kelas berat ya Bu Mas Kana ya. Wajar aja guru agama gitu ya. Saya Pak guru agamanya. Nah, guru agama kita banyak kan, ada Bu Mas Kana, ada Pak Pandi. Nah, ini minta tolong kepada Pak Afandi nih. Kemarin kita sempat berdiskusi ringan, ngobrol-ngobrol di perpustakaan kita ya. Iya. Waktu itu ada Pak Fajar juga ikut ngobrol gitu ya. Iya. Nah, kebetulan yang kita obrolkan itu sekarang yang ditanyakan oleh Bu Mas Kana. Barangkali Pak Pandi ya bisa membantu. Silakan Pak Pandi. Ya, terima kasih. Mohon izinnya untuk menjawab Pak. Silakan. Ya, jadi perihal yang ditanyakan oleh Bu Mas Kana ini memang dalam pengangkatan Nabi Isa alaihissalam itu ke langit itu ya dua-duanya Bu, jasad dan roh. Itu sudah tertera dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat ke-5. Kebetulan tadi sudah dibaca sama Pak Ghazali. Itu yang berbunyi wa idza qalallahu ya Isa inni muwaffika wa rafi'uka ilayya mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina tabauka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Tsumma ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fi takhtalifun. Jadi ingatlah ketika dalam arti ayat tersebut bahwasanya ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku akan mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta mensucikanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu itu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau akan kembali dan aku akan beri keputusan tentang apa yang kamu perbuatkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu dalam pengangkatan Nabi Isa ke langit itu sampai sekarang itu belum ketemu makam Nabi Isa di dunia ini. Apakah ada data secara primer maupun sekunder yang mengatakan bahwa makam Nabi Isa itu ada di bumi? Tidak ada kan? Maka jelas dalam Al-Quran mengatakan tadi bahwasanya Nabi Isa itu diangkat ke langit ke berapa? Langit ke tingkatan ke berapa? Kedua. Itu jelas kan? Kita ambil mobil Al-Quran itu nyata jelas mengatakan bahwa Nabi Isa itu diangkat ke langit. Mungkin sekiranya seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Jadi demikian ya Bu Mas Kana. Iya Pak. Jadi pengangkatan itu kita yakini ya. Kita yakini dua-duanya tuh. Jasadnya juga rohnya. Makanya saat Rasulullah Isra Mi'raj itu ketemu tuh Nabi Isa itu kan. Bahkan sempat sholat bersama. Itu fakta atau data yang pertama. Yang keduanya Bapak Ibu mungkin bisa saya lengkapi, nanti Nabi Isa turun secara fisik itu ya, turun dari langit itu secara fisik ya. Di bawah pada saat itu Imam Mahdi lagi mau ngimamin tuh, kemudian datang Isa alaihissalam itu, lalu itu fisik kelihatan ya, bukan rohnya yang datang. Jadi kita yakini bahwa Nabi Isa itu diangkat ke langit
dua-duanya, jasad dan roh, gitu ya. Dan dikembalikan lagi ke bumi nanti juga dua-duanya, jasad dan roh. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Yang lainnya Bapak Ibu, satu lagi ya, sudah siang nih. Satu lagi. Saya Pak. Silakan Bu Filja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya Pak. Saya ingin bertanya Pak, kan kita kan ini mempelajari tentang ayat keempat surah Al-Fatihah yang berbunyi Maliki Yaumiddin. Di sini saya ingin bertanya Pak, mengapa Maliki Yaumiddin bukan Maliki Yaumil Qiyamah atau Maliki Yaumil Hisab atau Maliki Yaumil Mizan yang Bapak singgung kan ada timbang, kita menimbang amal kita gitu Pak. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu ada pertanyaan ya terakhir ya di dalam surat Al-Fatihah itu ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Loh Pak, kenapa kok Allah memilih Maliki Yaumiddin? Kan bisa kan Maliki Yaumil Qiyamah atau Maliki Yaumil Hisab atau Maliki Yaumil Asr gitu, atau Maliki Yaumil Ba'as tadi itu, tadi kebangkitan gitu kan. Iya. Kenapa Allah memilih Maliki Yaumiddin itu? Ada yang mau bantuin saya ya? Silakan, siapa yang mau bantuin saya? Saya Pak. Silakan Bu Karimah. Ya, saya coba jawab sepengetahuan Angkat saya ya Pak suaranya ya. Bu Karimah. Iya. Ya. Jadi Malik Yaumiddin, kenapa Allah menggunakan kata din bukan yaumil qiyamah, yaumil hisab, yaumil mizan? Sebenarnya mungkin untuk alasannya kita tidak tahu pasti kenapa Allah memilih itu. Tapi sepemikiran kita dengan kata-kata ad-din, yaumil qiyamah, yaumil hisab, yaumil mizan, artinya hari pertimbangan, hari perhitungan yang mencakup hari pembalasan. Kenapa Allah mungkin memilih ad-din? Ini sepengetahuan kita aja ya mungkin. Ya. Ad-din itu kan artinya selain pembalasan adalah artinya agama. Agama kita itu sudah mencakup semua urusan-urusan, mengatur segala urusan-urusan kehidupan kita. Salah satunya adalah keadilan. Mungkin kita di bumi ini, di dunia ini, ada yang pernah merasa ketidakadilan atau seperti apa, pasti akan ada balasan-balasannya nanti di akhirat, yang mana Allah yang akan membalasnya. Jadi menurut saya mungkin Allah memilih kata ad-din itu sudah mengcover gitu daripada kata-kata yaumil hisab, yaumil mizan, yaumil qiyamah. Jadi sudah tercover dengan kata-kata yaumiddin. Seperti itu. Terima kasih Bu. Oke. Gitu ya Bu Filja ya. Jadi yaumiddin itu sudah mewakili ya. Yaumil Qiyamah sudah masuk di yaumiddin situ ya. Yaumil Ba'as gitu kata Bu Karimah tadi sudah masuk di sana. Ya, mungkin Bapak Ibu agama itu sudah mencakup. Jadi kebutuhan manusia itu apa sih? Ya agama. Kenapa manusia itu perlu agama? Karena agama itu mengatur, melindungi ya. Coba kalau orang itu tidak punya agama, tidak ada halal haram ya, hukum rimba yang akan terjadi gitu ya. Makanya Allah memilih yaumiddin. Bisa juga kita artikan Bapak Ibu itu agama itu artinya apa? Tidak kan? Agama kacau. Jadi agama itu artinya tidak kacau. Artinya tersusun rapi. Kehidupan umat manusia ini terprogram dengan baik gitu ya. Kalau ada di dunia tidak terbalaskan, ya nanti di akhirat Allah balaskan. Itu adil gitu ya. Allah alam bisawab Bapak Ibu ya. Mungkin hanya sampai di sini dulu pengajian kita pada hari ini ya. Membahas atau mempelajari suratul Fatihah di ayat keempat Maliki Yaumiddin. Nah mungkin ada Pak Haji Oleh ya. Barangkali Pak Haji Oleh bisa memberikan closing statement ya, kesimpulan pengajian kita pada hari ini. Dimohonkan kepada Bapak untuk bisa memberikan kesimpulan.
Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Kita hari ini sudah melakukan aktivitas ibadah, salah satunya tadi mengaji bersama, kemudian mendengarkan uraian, ulasan mengenai surah Al-Fatihah dari guru kita Pak Ustadz Supriyanto. Sampai kita pada ayat keempat ya, Maliki Yaumiddin, hari pembalasan, yang menguasai hari pembalasan. Saya tidak akan mengulang secara detail lagi apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Saya ingin coba menarik kesimpulan secara umum saja ya. Pertama adalah, apa sih bedanya orang beragama dengan orang yang tidak beragama atau biasa dikenal dengan ateis ya. Yang paling mendasar adalah kepercayaan terhadap hari pembalasan gitu. Atau lebih tepatnya ke depannya lagi hari akhirat ya. Bagi orang ateis, mereka tidak percaya itu gitu. Salah satu contoh saja, seorang ilmuwan fisika ya yang sudah wafat, itu Stephen Hawking ya. Itu dia mengakui bahwa dia ateis ya. Sayang sekali sebenarnya tidak mendapatkan hidayah walaupun panjang usia beliau, kemudian juga menguasai ilmu fisika yang sebenarnya insya Allah semakin ilmu kita tinggi, semakin mendekatkan diri pada Allah semestinya, karena banyak sekali bukti-bukti kebesaran Allah. Tapi beliau tidak sampai ke sana. Apa kata beliau? Bahwa kematian itu hanyalah berakhirnya fungsi otak gitu ya. Ketika fungsi otak sudah tidak berfungsi lagi, rusak dan habis, selesailah manusia itu. Nah, ini menurut pendapat ateis ya. Tapi bagi kita orang beragama, percaya terhadap agama, yang paling mendasar adalah yakin bahwa dunia ini hanyalah sementara ya. Seperti salah satu hadis Rasul mengatakan bahwa di dunia itu seperti seorang musafir yang mampir minum saja gitu ya, dan melanjutkan perjalanan lagi. Jadi sebentar sekali sebenarnya hitungannya. Ada yang sampai usia 80 tahun sebenarnya merasa kayak kemarin sore saja itu masa anak-anaknya. Jadi itu bukti bahwa dunia ini sebenarnya sangat singkat. Yang bagi kita orang beragama tentu saja mempersiapkan diri ke perjalanan yang lebih abadi lagi ya, yaitu akhirat, alam akhirat. Hari pembalasan atau hari kiamat yang tadi dikupas oleh Pak Ustadz, itu adalah batas ya, batas perbedaan antara dunia fana ini dengan memasuki. Bagi yang di alam barzah ya akan memasuki akhirat, bagi yang masih hidup di alam dunia ya akan memasuki akhirat gitu. Ya, itu batas itu. Ada hari perhitungan ya. Nah, itulah bedanya orang beragama dan orang ateis, di mana orang beragama itu punya tujuan hidup lebih panjang ke depan gitu. Jadi setiap perilaku kita di dunia ini, kita bekerja yang niatnya ibadah agar dapat pahala dan nanti dibalas di akhirat ya. Kita dapat gaji, kita dapat tuntunan bersedekah, kita sedekahkan untuk kita dapat sesuatu kelak di pahala di akhirat dan mendapatkan surganya Allah gitu ya. Bagi orang ateis tidak ada itu ya, mereka cukup di dunia ini saja ya, berbuat baik juga tapi tidak ada tujuan hidup yang lebih panjang itu. Nah, sehingga dengan meyakini adanya hari pembalasan, tentu saja kita sebagai orang beragama akan teratur perilakunya
karena semua apa yang kita lakukan ini pasti dibalas Allah gitu ya, sebesar biji zarah sekalipun. Itulah bedanya gitu. Jadi niat kita mengajar itu ibadah, niat kita bersilaturahim itu ibadah, dan terus semuanya tujuannya adalah ke alam yang lebih abadi, alam akhirat. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya coba simpulkan. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut pada pagi Jumat berkah ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita lakukan, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Aulia Mutakin yang sudah memberikan kesimpulan ya untuk pengajian kita pada hari ini. Mari Bapak Ibu kita tutup kegiatan kita ini dengan bersama-sama membaca kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara atau pemandu Bapak Ibu mohon maaf, minta halal, minta ridho apabila ada kekilafan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhirul kalam wa jihadu fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung bersama kami dengan menyekolahkan putra-putri Anda di SMP Al-Jawahir Samarinda, sarana untuk meningkatkan iman dan takwa.